Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku pengampu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Darasabila, NIM 22060100157. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Brand Image dan Electronic Word of Mouth atau IWOM terhadap keputusan pembelian produk Emina Kosmetik di marketplace Shopee. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya membahas bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Seiring berkembangnya e-commerce dan meningkatnya persaingan di industri kosmetik, merek lokal Emina dari PT Paragon berhasil meraih kesuksesan dengan menargetkan kalangan remaja. Melalui strategi inovasi produk, desain kemasan yang ceria, dan komunikasi yang aktif dengan pelanggan yang membuat salah satu produk Emina menjadi berhasil. Beberapa faktor penentu keputusan pembelian seperti brand image dan juga IWOM yang efektif di marketplace seperti Shopee telah menjadikan Emina sebagai salah satu produk merek kosmetik dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa brand image dan IWOM berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Meskipun ada celah dalam pemahaman hubungan antara IWOM dan keputusan pembelian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar brand image Emina dapat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan konsumen, serta dampak komentar dan interaksi daring melalui IWOM. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, tidak semua individu yang mengenali Emina langsung melakukan pembelian. Yang kedua, banyaknya review dari konsumen di platform Shopee, baik yang positif maupun negatif. Yang ketiga, persaingan di produk kecantikan, sehingga penting untuk memahami bahwa brand image dan IWOM terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, penelitian tentang pengaruh brand image dan IWOM terhadap keputusan pembelian masih terbatas, sehingga perlu studi lebih lanjut. Di sini ada batasan masalah. Yang pertama, difokuskan pada produk kosmetik merek Emina yang dijual melalui marketplace Shopee. Produk merek lain dan platform e-commerce lainnya tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Yang kedua, penelitian ini mengkaji 3 variabel, yaitu brand image sebagai variabel X1, IWOM sebagai variabel X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dalam tahun 2025, sehingga hasil penelitian merepresentasikan kondisi pada waktu tersebut. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee? Yang kedua, apakah electronic word of mouth atau IWOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah brand image dan IWOM secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui apakah IWOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah brand image dan IWOM secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Emina di marketplace Shopee. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan tentang bagaimana brand image Emina dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen yang penting untuk strategi pemasaran. Yang kedua, hasil penelitian akan membantu memahami peran electronic word of mouth atau IWOM dalam memengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik dengan mempertimbangkan pengaruh brand image dan IWOM terhadap perilaku konsumen. Lalu di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori tentang persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah proses kognitif yang melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi yang diterima, yang membantu individu membangun pemahaman tentang produk, merek, atau layanan. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengalaman dan penilaian mereka. Lalu yang kedua ada keputusan pembelian. Suatu tahap di mana konsumen menyadari masalah, mencari informasi, dan menilai alternatif produk sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Keputusan ini melibatkan pencarian informasi dan evaluasi produk. Indikator-indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu kualitas produk, kebiasaan berbelanja, rekomendasi orang lain, dan juga pembelian ulang. Lalu ada brand image. Merek atau brand adalah identitas produk yang mencerminkan komitmen penjual kepada konsumen. Selain itu, brand image adalah kesan merek di benak pelanggan yang dibangun dan dijaga
secara berkelanjutan agar tetap kuat. Indikator yang mempengaruhi brand image yaitu citra perusahaan, citra produk, dan juga citra pemakai. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang terakhir ada IWOM. Electronic Word of Mouth atau IWOM adalah bentuk komunikasi dari mulut ke mulut yang melibatkan saran atau rekomendasi tentang produk atau layanan. Metode ini efektif dalam mengubah komunikasi elektronik menjadi pengaruh yang menarik perhatian audiens, membangkitkan minat, dan mendorong pembelian. Indikator yang mempengaruhinya yaitu intensitas, nilai positif, nilai negatif, dan isi. Lalu ada penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Liono tahun 2022 menunjukkan bahwa brand image dan IWOM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Saya menggunakan variabel X1 brand image sebagai variabel independen, X2 electronic word of mouth atau IWOM sebagai variabel independen, dan Y keputusan pembelian sebagai variabel dependen, H1 pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, H2 pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang muncul dari dugaan mengenai penyebab masalah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta pengalaman dan atau pengamatan peneliti. Yang pertama, H1 yaitu terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, H2 terdapat pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, H3 terdapat pengaruh brand image dan IWOM secara simultan terhadap keputusan pembelian. Di sini kita memasuki bab 3, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu penelitian yang rasional didasarkan pada teori dan mengikuti metode ilmiah yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian kuantitatif yang berakal pada positivisme digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data melalui instrumen yang telah ditetapkan. Analisis kuantitatif atau statistik kemudian dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Di sini ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi konsumen produk Emina Kosmetik di marketplace Shopee. Lalu ada sampel konsumen produk Emina Kosmetik di marketplace Shopee. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan incidental sampling dan ukuran sampel sejumlah 30 responden. Untuk tempat dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus penelitian ini adalah konsumen pada produk Emina Kosmetik di marketplace Shopee. 3.4 ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal penting dalam penelitian yang dapat dilakukan dalam kondisi alami menggunakan sumber data primer atau sekunder serta berbagai metode. Yang pertama, saya menggunakan kuesioner atau angket, menggunakan Google Form. Yang kedua, studi pustaka, pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari literatur relevan seperti Google Scholar, Publish or Perish, buku, dan juga Sinta. Untuk penentuan skala, saya menentukan sangat setuju untuk pilihan kelima, setuju untuk pilihan keempat, ragu-ragu untuk pilihan ketiga, tidak setuju untuk pilihan kedua, dan sangat tidak setuju untuk pilihan ke-1. Pada operasional variabel dan uji instrumen, brand image merupakan X1 atau variabel dependen. Pemahaman pelanggan tentang merek berdasarkan pengalaman, interaksi, dan informasi. Yang kedua, IWOM sebagai variabel dependen, proses berbagi pendapat, pengalaman, dan rekomendasi daring. Yang ketiga, keputusan pembelian sebagai variabel independen, proses yang dilakukan pengguna Shopee sebelum dan saat membeli barang. Di sini ada uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas, mengukur ketepatan alat ukur. Yang kedua, uji reliabilitas, mengukur konsistensi alat ukur. Lalu ada teknik analisis data. Statistik deskriptif yaitu mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami berupa ringkasan, tabel, atau grafik. Yang kedua, statistik inferensial, menganalisis data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Yang ketiga, uji asumsi klasik, memastikan model regresi valid dan dapat dipercaya yang terdiri
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama, regresi linear berganda, menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Lalu yang kedua, korelasi linear berganda, menganalisis data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis, menguji dugaan sementara atau hipotesis mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya mengenai pengaruh brand image dan electronic word of mouth atau EWOM terhadap keputusan pembelian produk Mina Kosmetik di marketplace Shopee. Saya berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.